Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jamil, NIM 1820210111 dari kelas CS 4C, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya mendapati tugas UAS, yaitu membuat video Q&A, dan di sini saya mengangkat tema yaitu wadiah pada titip barang dagangan. Baik, langsung saja. Kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat karena seseorang membuka atau mendirikan toko, lalu ia didatangi oleh pihak supplier penyetop barang. Mereka kemudian menitipkan barang ke toko untuk dijualkan. Beberapa masyarakat kecil juga biasanya melakukan kebiasaan yang sama. Ada seorang remaja ataupun ibu rumah tangga itu memproduksi jajanan ringan seperti roti ataupun susu kedelai yang nantinya itu akan dititipkan ke warung-warung terdekat yang ada di sekitar rumahnya, bahkan bisa saja sampai ke desa sebelah. Dan pemilik warung yang dititipi tadi itu pun senang bisa menambah aneka dagangan yang bisa dijual serta bisa menambah penghasilannya. Selain itu, sisi positif lainnya bagi pemilik warung yaitu pembayarannya boleh dilakukan di belakang setelah barang tersebut terjual. Dari uraian tadi timbul pertanyaan dari kalangan pemerhati fikih, akad apa yang dipergunakan oleh pedagang untuk model jual beli di atas? Dan apakah syariat juga membolehkan model transaksi sedemikian ini? Saya mengangkat tema ini karena saya terinspirasi dari teman kelas saya saat diskusi, karena belum jelas kepastian jawaban yang diutarakannya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai akadnya, terlebih dahulu harus dicermati bahwa yang dimaksud dengan wadiah ini itu seperti apa, dan apa yang dimaksud sebagai titipan dalam kasus ini. Wadiah adalah titipan. Kata al-wadiah berasal dari kata wadu'a yadu'u wada'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhananya, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak ke pihak yang lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Oke, setelah kita mengetahui akad wadiah, selanjutnya kasus yang terjadi di atas bukanlah titip sebagaimana seorang menitipkan sepeda ke tukang penitip sepeda. Bukan pula seperti orang menitipkan barang gadai ke pegadaian. Untuk kasus penitipan sepeda, maka akadnya adalah wadiah. Sementara untuk kasus penitipan barang ke pegadaian, maka akadnya adalah rohen atau gadai. Dalam akad wadiah, setiap barang yang dititipkan harus kembali berupa barang. Demikian pula untuk akad rohen, maka barangnya harus dikembalikan sama seperti saat dimasukkan ke pegadaian. Jadi, pada akad wadiah ini, jika kita menitipkan barangnya itu seperti sepeda, maka kembalinya itu ya akan seperti sepeda, bukan kembalinya uang. Titip dalam maksud kedua model jual beli di atas pada dasarnya adalah kerjasama antara supplier dan pedagang atau pemilik toko. Disebabkan karena potensi jual yang dimiliki toko atau warung yang dititipi. Dalam kasus ini didasarkan karena adanya potensi jual yang diinginkan oleh penitip, karena tidak mungkin seorang pembuat kue akan menitipkan kuenya di tempat makanan gratis. Nanti kalau dititipkan di makanan gratis, pasti ya nggak mendapatkan keuntungan. Tentu pertimbangan dasar mereka dalam menitipkan barang adalah potensi untuk lakunya barang, sehingga potensi untuk mempercepat habisnya barang yang diproduksi dan bisa memproduksi lagi serta menambah keuntungan. Dengan mempertimbangkan potensi toko dalam menjual barang, atau istilah kerennya adalah daya jual toko terhadap barangnya, para ahli fikih mengelompokkan transaksi ini sebagai akad syirkah wujuh, yaitu akad kerjasama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan potensi. Namun sesuaikah bila ini termasuk syirkah wujuh? Sebelumnya kita anggap dulu bahwa kasus ini itu kasus dengan akad syirkah wujuh. Para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan akad syirkah wujuh ini.
Hanya kalangan mazhab Syafi'i yang menyatakan secara tegas bahwa akad semacam ini adalah haram. Meskipun demikian, para fuqaha Syafi'iyah tidak serta-merta menghukuminya sebagai kemutlakan haramnya, karena ada hialah atau rekayasa transaksi yang menyebabkan model transaksi ini menjadi boleh. Tapi rekayasa transaksi ini seperti apa itu? Yaitu perhatikan mengenai beberapa syarat jual beli. Salah satu syarat jual beli adalah di mana barang tersebut telah menjadi milik sah dari pedagang. Jika belum menjadi milik, maka ada kemungkinan lainnya bolehnya menjual barang, yaitu karena adanya penyerahan kuasa. Jadi diserahkan, nanti itu mau digunakan atau dijual belikan itu terserah. Termasuk dalam kategori penyerahan kuasa adalah bila mana pedagang mendapatkan izin dari penjual. Kemutlakan izin ditentukan berdasarkan tradisi atau urf setempat tempat berlangsungnya akad. Tradisi yang telah berlaku di kalangan pedagang saat supplier melakukan penyerahan barang kepada pedagang, umumnya mereka memberitahukan terlebih dahulu harga dasar barang dari supplier. Misalnya untuk 1 unit barang habis itu harganya Rp5.000. Supplier memberikan izin kepada pedagang untuk menjualnya dengan harga berapapun yang dikehendakinya beserta besaran keuntungan yang diharapkan. Namun tetap memperhatikan bahwa ia harus membayar sejumlah harga pokok yang disampaikan oleh supplier atau oleh yang menitipkan tadi. Mencermati tipologi ini, maka sebenarnya akad ini lebih pas bila disebut akad utang piutang. Jadi kita menitipkan barang itu seperti kita memberikan uang, yang mana nantinya kita harus mengembalikan uang tersebut. Karena secara jelas pihak supply memberikan patokan harga dasar, patokan harga ini berbeda sekali tentunya dengan model sirkah. Dalam sirkah diisyaratkan adanya ishtirak fi al-ribi, yaitu keuntungan yang dibagi secara bersama-sama antara masing-masing anggota serikat. Tapi dalam kasus pertama, keuntungan tersebut tidak dibagi secara bersama-sama. Supplier hanya memberikan patokan harga. Dengan demikian, jelas bahwa transaksi semacam adalah masuk akad utang piutang. Ada problem bila kasus di atas itu diputuskan berlakunya. Problem yang mendasar adalah bahwa makanan termasuk pula jajanan adalah itu barang ribawi. Jika uang dimasukkan dalam kategori barang ribawi juga, maka secara tidak langsung telah terjadi akad tukar menukar barang ribawi berbeda jenis. Untuk itu diisyaratkan harus kontan dan saling terima kedua barang yang dipertukarkan. Tidak adanya unsur kontan dan serah terima langsung di tempat dapat menjadikan akadnya masuk akad riba. Jadi bila barang yang dijualkan tadi sesuai studi kasus di atas, bisa saja diharamkan karena tidak kontan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Iqfa Ailulu Anisatul Ummah, kasus di atas itu bila dikaitkan termasuk konsinyasi menurut saya sendiri ya seperti itu, di mana konsinyasi adalah kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran di kemudian waktu atau jual titip. Pada kasus yang diaplikasikan penjual kue kering dengan sistem konsinyasi ini, jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi tersebut yang ada di toko merupakan jual beli kue kering yang dilakukan oleh pemilik produk kepada pemilik toko dengan sistem perjanjian, yaitu pembayaran sesuai dengan barang yang terjual dan barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke pemilik produk. Hal tersebut merupakan praktek akad wakalah bil ujroh, yaitu pemilik toko diberi tugas untuk menjualkan kue kering dengan pemberian komisi. Jadi akad tersebut didasarkan pada adanya seorang wakil yang mau menerima barang dari supplier untuk dijualnya. Bisa juga akad yang diterapkan adalah akad ijaroh. Pemilik toko sebagai pihak yang diberi tugas atau pekerjaan untuk menjualkan barang, yaitu kue kering milik produsen. Jika ada barang yang terjual, maka pemilik toko akan mendapatkan komisi atau ujroh sesuai kesepakatan.
pada intinya studi kasus yang ada itu umum disebut menitipkan barang dagangan. Namun bila akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka barang yang dititipkan itu seharusnya dikembalikan sesuai apa yang dititipkan di awal. Tetapi pada praktiknya yang dikembalikan itu bukan barang dagangannya yang masih sesuai pada saat pertama dititipkan, melainkan uang yang menjadi gantinya. Jadi bila akad yang digunakan itu akad wadiah, maka tidak sesuai dengan studi kasus tersebut. Namun jangan khawatir, ada solusi yang bisa dilakukan. Ada dua solusi, yaitu yang pertama, tidak menganggap uang sebagai barang ribawi. Dengan begitu, akad penitipan jajanan ke warung tidak dianggap sebagai akad barang ribawi. Yang kedua, menganggap akad yang terjadi sebagai akad syirkah wujuh dengan menetapkan bagian keuntungan yang bisa diambil oleh pihak teman serikatnya atau syarik. Contoh, untuk 5 jajanan yang laku dijual, pihak syarik mendapatkan satu bagian penjualan jajanan. Istilah kasarnya itu jual 5 dapat 1. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa fikih Syafi'iyah melarang jenis akad ini. Namun 3 mazhab yang lain menyebutkan bahwa syirkah wujuh adalah dibolehkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada kekurangan dari materi maupun kelebihan dari materi, atau mungkin kelakuan saya di video kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.